semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Mahasiswaku yang saya cintai dan saya banggakan, kita jumpa lagi dalam kuliah kewirausahaan pertemuan yang 11 dengan topik pemasaran chapter bagian yang pertama atau chapter pertama. Saudara mahasiswa, ya meskipun saya yakin ya Anda pernah sering mendengar istilah pemasaran, marketing, dan tahu apa yang dimaksud dengan istilah marketing dan pemasaran ya. Tapi saya kira sebelum kita masuk ke materi inti, saya sedikit menjelaskan atau mempreview judul dari kuliah kita kali ini. Nah, apa yang dimaksud dengan pemasaran ya? Menurut teori yang saya baca, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang. Ya. Saudara mahasiswa, kenapa proses pemasaran ini begitu penting di dalam kegiatan bisnis atau kegiatan usaha? Dikarenakan ya, sehebat apapun, secanggih apapun, sebagus apapun produk yang Anda hasilkan, jika kita tidak bisa memasarkannya dengan baik, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, pemasaran ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting ya, di dalam proses berbisnis atau berwirausaha. Nah, saudara mahasiswa, dalam perkembangannya proses pemasaran dan konsep pemasaran terus mengalami perkembangan, perubahan, dan evolusi ya. Kita kenal, mungkin kita sederhanakan dengan istilah evolusi pemasaran. Nah, pada tahap awal proses pemasaran itu dianggap sebagai sebuah alat, hanya sebagai sebuah alat pemasaran ya, dimana penekanannya lebih menekankan pada marketing mix. Adapun elemen dari apa yang dimaksud dengan marketing mix? Ya, marketing mix sering kita kenal dengan istilah bauran pemasaran, yaitu strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan yang sangat maksimal. Nah, strategi ini menggunakan semua alat pemasaran ya dalam perusahaan yang dikenal dengan konsep 4P. Meskipun sekarang sudah berkembang menjadi 7P ya. Apa itu 4P? Itu product, price, promotion, and place atau distribution ya. Produk secara teori merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan ya ke pasar atau ke konsumen untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jika Anda ingin sukses menjalankan strategi marketing mix, Anda harus dapat membuat dan menghasilkan produk ataupun jasa dengan kualitas dan keunikan yang unik gitu, tersendiri. Dengan begitu, produk atau jasa Anda secara otomatis dapat meningkatkan daya saing di pasaran. Kemudian price, harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh user atau klien untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, seseorang akan menggunakan jasa atau membeli produk yang ditawarkan jika pengorbanan yang dikeluarkan berupa uang dan waktu sesuai dengan nilai manfaat yang ingin didapatkan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Terkait poin ini, fokus kita adalah bagaimana caranya agar dapat membuat pelanggan atau calon pembeli potensial merasa pengeluarannya sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari produk atau jasa yang mereka konsumsi. Yang selanjutnya, promotion ya.
Strategi marketing mix promotion ini berfokus pada masalah promosi bisnis, seperti bagaimana cara memasarkan produk, media apa yang digunakan, dan sebagainya. Promosi merupakan salah satu strategi marketing yang memiliki tujuan antara lain mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, ya, mengkomunikasikan produk baru, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk, ya, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk, serta memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk. Elemen yang keempat adalah place atau distribution atau tempat. Nah, konsep ini berfokus pada lokasi atau tempat di mana perusahaan akan berdiri, di mana semakin strategis tempat bisnis, semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Dengan lokasi yang strategis, konsumen atau calon pelanggan dapat lebih mudah menemukan dan menjangkau bisnis kita, ya, sehingga transaksi penjualan akan lebih mudah terjadi. Oke, sorry, kita lanjut. Sampai mana tadi? Nah, adapun elemen-elemen yang termasuk ke dalam strategi, ya, pada understanding customer. Yang pertama, segmentation. Apa itu segmentation? Kata lainnya adalah segmentasi pasar, ya. Segmentasi pasar yaitu suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembelian, ya. Segmentasi bisa berdasarkan demografi, ya, contohnya pengelompokan berdasarkan umur, berdasarkan pendapatan, berdasarkan pendidikan, dan berdasarkan perilaku atau lifestyle si konsumen. Yang kedua, targeting, yaitu membidik target market yang telah dipilih dalam analisa segmentasi pasar, ya. Dalam hal ini tentu saja serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus pas dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak kita tuju. Yang ketiga, positioning, ya. Positioning adalah suatu langkah atau tindakan dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu bisa memahami atau mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu, ya, serta mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Contohnya misalkan sabun Lifebuoy, ya, dia mengambil positioning sebagai sabun kesehatan untuk keluarga. Nah, itu positioningnya. Positioningnya adalah sabun kesehatan keluarga, sehingga itu yang diharapkan nanti akan menjadi citra dia di mata konsumen. Nah, sehingga dengan demikian si produsen Lifebuoy dia harus berkomitmen dan akan berkomitmen untuk menjaga citra serta kualitas produk, bahwa sabun itu betul-betul
sabun kesehatan untuk keluarga. Nah, yang selanjutnya differentiation, ya. Apa yang dimaksud dengan differentiation? Nah, differentiation adalah kegiatan menciptakan seperangkat perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran perusahaan dengan tawaran yang diberikan oleh pesaingnya. Jadi namanya juga different, ya, dari kata different, jadi perbedaan. Diferensiasi membuat perbedaan produk yang unik dibandingkan dengan produk yang dimiliki oleh pesaing. Yang ketiga, evolusi pemasaran kemudian berkembang sebagai pelayanan, di mana penekanannya adalah service, ya. Service marketing merupakan suatu proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan, yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan mempertahankan pelanggan, ya, guna untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan perusahaan. Adapun elemen yang termasuk dalam service ini, customer interaction, yaitu membangun interaksi dan komunikasi dengan konsumen, lalu memberikan service, ya. Service dalam artian pelayanan, baik pelayanan pada saat melakukan pembelian ataupun pasca pembelian. Kemudian encounter, ya, mengumpulkan konsumen, ya. Moment of truth, yaitu memberikan kesempatan kepada calon pelanggan untuk berinteraksi dengan perusahaan dan menilai layanannya. Jadi artinya kita sebagai pengusaha atau pelaku usaha meminta feedback kepada konsumen untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan perusahaan. Dan service quality, ini maksudnya CE, ya, bahasa Inggris. Service quality ini adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Nah, kemudian berkembang lagi ke fase yang keempat, di mana pemasaran dianggap sebagai menjadi sebuah budaya. Penekanannya lebih ke customer relationship. Nah, apa itu customer relationship? Relationship yaitu strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, ya, sehingga membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, ya, sehingga pelanggan akan menjadi puas dan loyal. Tujuan dari customer relationship ini adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, ya, untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada, ya. Karena kunci sukses dari bisnis sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sulit bagi perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan dan profitabilitas tanpa melakukan fokus secara berkesinambungan di dalam melakukan customer relationship ini. Adapun elemennya terdiri dari customer retention, ya, yaitu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan customer supaya tetap menggunakan produk dan layanan mereka. Customer value atau meningkatkan nilai pelanggan, ya. Kemudian customer bonded, mengumpulkan pelanggan, dan customer intimacy, yaitu cara dalam mengelola dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, customer intimacy merupakan sebuah komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sehingga mereka tambah loyal dengan produk yang dipasarkan.
Nah, di masa yang akan datang, mungkin saja evolusi pemasaran akan berkembang lagi, menyesuaikan dengan way of life ya, atau gaya hidup manusia yang, atau gaya hidup konsumen yang berkembang di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan konsep pemasaran. Nah, konsep yang pertama di dalam pemasaran adalah analisis lingkungan pasar. Apa itu lingkungan pasar? Lingkungan pasar adalah tempat di mana perusahaan harus memulai usahanya dalam mencari berbagai peluang dan memonitor ancaman-ancamannya. Ya. Ancaman dari siapa? Tentu ancaman dari para pesaingnya. Nah, lingkungan pemasaran ini terdiri dari pelaku, ya, semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi secara efektif dengan pasar sasaran. Yang kedua, analisis pelanggan. Ya. Analisis pelanggan merupakan suatu bentuk riset pemasaran yang tujuannya adalah untuk menafsirkan demand efektif dan demand potensial dari suatu produk atau jasa. Bisa juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk menganalisis segala sesuatu yang dibutuhkan pelanggan dan untuk memahami karakteristik pelanggan seperti penggolongan pelanggan, ya, pola konsumsi, perilaku, motif, kebiasaan pelanggan, klasifikasi serta permintaan potensial di pelanggan. Yang ketiga, wilayah pemasaran, yaitu mengacu kepada suatu wilayah di mana suatu produk atau jasa akan dipasarkan. Nah, ukuran wilayah pemasaran ini tentu sangat tergantung dari jenis produk yang dipasarkan. Nah, konsep selanjutnya adalah analisis pesaing. Ya. Analisis pesaing adalah analisa strategi yang spesialisasinya dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang perusahaan pesaing. Ya. Ini merupakan taktik penting untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para pesaing, ya, dan jenis ancaman apa yang mereka hadirkan bagi kesejahteraan finansial bisnis yang dijalankan. Yang selanjutnya adalah segmenting, targeting, dan positioning. Ya, apa yang dimaksud dengan segmenting? Nah, segmenting ini sering juga dikenal dengan istilah segmentasi pasar. Ya, merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori tertentu, sehingga kondisi tersebut dapat memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Nah, selanjutnya targeting, ya, yang merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, ya. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan target, ya. Dan target pasar ini dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Selanjutnya positioning, ya, atau penempatan produk yang merupakan upaya menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Ya. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Sebagai contohnya positioning, misalkan seperti yang tadi saya contohkan, Lifebuoy menyatakan dirinya sebagai sabun kesehatan, maka dari itu berarti Lifebuoy sedang membangun kepercayaan pada konsumen
bahwa sabun Lifebuoy memang benar-benar sabun yang dibuat khusus untuk kesehatan. Ya, oleh karena itu Lifebuoy untuk membuat kepercayaan tersebut akan setia dan dengan posisi pasar yang dinyatakannya. Maksud setia di sini dalam artian pengembangan produk dan mempertahankan kualitas itu akan dijadikan hal yang utama. Yang selanjutnya branding. Apa itu branding? Ya, branding itu identitas ya. Atau kalau didefinisikan lengkapnya adalah suatu kegiatan untuk membuat nama, simbol ataupun identitas tertentu ya, untuk membedakan suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa yang lainnya. Maka dari itu penting bagi seorang entrepreneur atau pemilik bisnis atau startup founder untuk mempertimbangkan bagaimana branding untuk produk atau jasa yang dijual. Branding ini dibuat untuk menanamkan image dan citra dari sebuah merek kepada konsumen ataupun masyarakat. Konsep selanjutnya itu nilai dan kepuasan. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai, lalu apa yang dimaksud dengan kepuasan? Kita bicara kepuasan terlebih dahulu ya. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa dari seorang konsumen ya, yang berasal dari perbandingan antara kesan terhadap suatu kinerja atau hasil dari suatu produk dan harapan-harapannya ya. Kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja ya, melebihi dari harapan. Jadi sehingga pelanggan bisa merasa puas. Jika kinerja dari suatu produk atau jasa melebihi harapan dari konsumen atau pelanggan, pasti mereka akan amat puas dan tentu merasa senang. Sementara nilai dan kepuasan pelanggan ini saling berkaitan ya, satu dengan yang lainnya. Bila pelanggan telah memberikan nilai pelanggan tersebut secara tidak langsung, bila pelanggan telah memberikan nilai ya, maka pelanggan tersebut secara tidak langsung telah memberikan telah memberi seberapa besar kepuasannya terhadap barang atau jasa yang telah kita jual. Maksudnya telah memberi feedback gitu ya. Yang selanjutnya pertukaran dan transaksi. Nah, pertukaran adalah lebih merupakan proses ketimbang event atau peristiwa ya. Kemudian apabila dua pihak membuat kesepakatan di dalam pertukaran ya, setelah melakukan negosiasi dan mencoba saling menyetujui untuk saling menguntungkan. Nah, ketika persetujuan dicapai, maka saat itulah terjadi transaksi ya. Dari itu transaksi bisa juga didefinisikan sebagai perdagangan nilai atau value antara dua atau lebih pihak ya. Sebuah transaksi tentu akan melibatkan beberapa dimensi ya. Ini minimal ada dua nilai yang dipertukarkan ya. Terdapat persetujuan terhadap semua persyaratan, waktu persetujuan dan tempat persetujuan. Konsep selanjutnya hubungan dan jaringan. Nah, pemasaran, hubungan dan jaringan, dalam pemasaran penting sekali membangun hubungan dan jaringan, yaitu di mana si produsen harus membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak yang menjadi kunci, kemudian dengan pelanggan, dengan pemasok,
penyalur guna mempertahankan preferensi dan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Pemasar yang cerdik, ya, dia akan selalu berusaha membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, dengan penyalur, dealer, dan pemasok, ya. Nah, bagaimana pemasar dapat mewujudkan hal ini? Yaitu dengan menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik, harga yang wajar kepada pihak lain, ya. Pemasaran hubungan menghasilkan ikatan ekonomi, teknik, dan sosial yang kuat di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep selanjutnya, ya, rantai tata niaga. Apa yang dimaksud dengan rantai tata niaga? Yaitu proses mengalirkan barang atau jasa ke titik konsumsi. Misalnya jagung dari usaha tani dijual petani, ya, dibeli pedagang, diproses oleh pabrik, dijadikan tepung maizena, dipacking dan dikantongi plastik, botol atau kaleng, dipetikan, ya, dan dikirim ke daerah lain atau diekspor dan seterusnya. Nah, tata niaga memiliki suatu sistem meliputi cara, model, strategi, ya, penyampaian barang-barang dan jasa-jasa dari sektor produsen kegiatan dari sektor produsen ke kegiatan konsumen, seperti yang tadi dicontohkan, ya. Contohnya jagung dari mulai ditanam, dipanen sampai sampai nyampe ke tangan konsumen. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran, ya. Nah, strategi pemasaran ini dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran dari suatu perusahaan dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, pelayanan konsumen, ya. Pelayanan konsumen atau customer services, ya, merupakan salah satu unsur terpenting dalam komunikasi pemasaran, ya. Pelayanan kepada pelanggan tentunya bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan hubungan psikologis antara produsen serta memantau berbagai keluhan pelanggan. Nah, konsep yang terakhir adalah saluran pemasaran, ya. Saluran pemasaran dapat juga dikatakan sebagai perantara pemasaran. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai konsep pemasaran, nah kita coba sekarang akan mengulas mengenai orientasi pasar dari si produsen, ya. Di dalam pemasaran ada 4 konsep yang menjadi dasar untuk menerapkan kegiatan pemasaran pada suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, konsep produksi, ya. Konsep produksi, produsen yang menerapkan konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia, yang berada di mana-mana atau tersedia di mana-mana dan harganya sangat murah. Nah, konsep ini berorientasi pada produksi dengan memobilisasi semua upaya untuk mencapai efisiensi produk yang tinggi yang didistribusikan secara luas. Di sini tugas manajemen adalah memproduksi sebanyak mungkin item, ya, karena konsumen dianggap menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya belinya yang terjangkau. Yang kedua, konsep produk. Nah, konsep produk ini adalah kebalikannya dari konsep produksi. Konsep produk
konsep ini mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan karakteristik yang terbaik. Tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas yang oleh konsumen dianggap sebagai sebuah produk berkualitas tinggi dengan penampilan yang terbaik. Yang ketiga, konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari kebutuhan dan keinginan pasar yang diharapkan dapat memuaskan dan efisien dibandingkan dengan pesaingnya, ya. Sehingga konsep ini lebih cenderung bagaimana caranya si perusahaan meningkatkan kepuasan konsumen. Yang keempat, konsep integrasi. Nah, konsep integrasi, perusahaan yang menerapkan konsep integrasi mempercayai bahwa setiap orang harus terlibat dalam menciptakan kepuasan konsumen, ya. Karena di dalam suatu perusahaan, ya, biasanya terdiri dari beberapa bagian, ya, departemen dan divisi-divisi, ya, dan divisi-divisi, dan konsep ini mengatakan bahwa setiap bagian-bagian tadi harus terlibat dalam menciptakan kepuasan konsumen. Yang kelima, konsep pelanggan. Biasanya yang berorientasi pada konsep pelanggan ini, mereka percaya bahwa menjual lebih banyak barang ke banyak orang secara lebih sering dapat menghasilkan banyak laba yang tinggi, ya. Keenam, konsep pemasaran sosial, yaitu konsep ini berpendapat bahwa tugas organisasi adalah untuk menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan target, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada pesaing, sambil menjaga atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Nah, jika dilihat karakteristiknya, ada beberapa karakteristik pemasar yang kemudian saya sederhanakan menjadi beberapa poin. Yang pertama, seorang pemasar memiliki karakteristik berkeinginan untuk mandiri. Jelas, ya, yang dimaksud mandiri berarti tidak menggantungkan kehidupannya kepada orang lain. Yang kedua, memiliki naluri berusaha. Artinya dia punya sense of business dan juga pandai melakukan perubahan dan menangkap peluang yang ada, ya. Contohnya misalkan seorang yang memiliki naluri berusaha, meskipun kita tahu saat ini sedang dalam kondisi sulit, yaitu adanya wabah COVID-19 atau virus corona, akan tetapi bagi seorang yang memiliki naluri berusaha, musibah ini dan masalah orang lain akan dijadikan sebagai peluang bagi dia. Contohnya misalkan sekarang dengan adanya COVID-19, kita tidak boleh kemana-mana dan setiap orang diwajibkan menggunakan masker gitu, ya. Maka di situ muncul naluri berusaha bahwa dia akan memasarkan, memproduksi masker. Lalu rumah sakit membutuhkan APD, dan sebagaimana kita tahu bahwa stok APD sekarang produksinya masih sangat kurang sekali. Jika seseorang memiliki naluri berusaha, maka dia kemudian akan membuat APD itu, ya, untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit yang saat ini banyak kekurangan. Itu sebagai contoh kecilnya. Yang ketiga, mengharapkan hasil segera tampak nyata, karena basisnya biasanya kalau marketer atau pelaku usaha ini basisnya berdasarkan target, ya, sehingga apa yang dia targetkan harus ingin cepat direalisasikan. Yang keempat, reaksi dengan cepat. Artinya
harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, ya. Jadi tidak hanya bisa melakukan perubahan, tapi juga harus bereaksi dengan cepat terhadap kondisi lingkungan yang sangat dinamis. Karakteristik yang kelima, biasanya mereka menyukai tantangan, ya, karena dunia marketing ini kan cukup dinamis, kemudian menghadapi situasi dan kondisi yang terus berubah-ubah. Konsumen yang dihadapi juga memiliki lifestyle dan perilaku yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Tentu itu menjadi suatu hal yang menantang, ya, bagi para pemasar. Kreatif dan inovatif, ya, ini saya kira sudah sangat pasti gitu ya, seorang pemasar harus kreatif, ya, dan inovatif di dalam memasarkan produk yang mereka jual. Selanjutnya, mampu mengorganisasi ide. Mengorganisasi ide itu artinya dari mulai mencari ide, menghasilkan ide, ya, memikirkan sesuatu, ide itu diproses hingga menjadi idenya tersebut terrealisasi, dan memiliki rasa percaya diri. Oke. Kalau tadi ciri-cirinya atau karakteristik, sekarang perilaku pemasar. Ada 10 perilaku pemasar. Yang pertama, seorang pemasar biasanya pinter, ya, cerdik. Pinter itu bukan dalam artian IPK-nya harus 4, ya, IPK-nya harus 3, sekian, ya, tapi pinter itu dalam artian cerdik, ya, memahami strategi dan kiat pemasaran. Kedua, kreatif, ya, itu menghadapi dinamika pemasaran, dia bisa menyesuaikan dengan kondisi perubahan dan dinamika lingkungan yang dia hadapi. Yang ketiga, berani, yaitu merespon tindakan sesuai situasi. Jadi artinya tidak gegabah, tapi juga tidak terlalu hati-hati, sehingga mengakibatkan dia salah melangkah atau terlambat melangkah. Yang keempat, komunikatif, ya, berbicara dengan bahasa pasar target. Artinya kalau target kita memang cara kita memasarkan, ya, harus disesuaikan dengan bahasa pasar target. Jangan sampai kemudian kita memasarkan suatu produk di kalangan konsumen yang, mohon maaf ya, pendidikannya rendah misalkan, kemudian kita memasarkan menggunakan pakai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti atau menggunakan bahasa Inggris. Tentu hal ini juga kurang tepat, ya. Kemudian selanjutnya, benchmarking, ya, belajar dari kondisi aktual dan pengalaman. Jadi long life learning, ya, seorang pemasar itu senantiasa belajar, ya, dan belajar. Dia akan selalu memperbaiki diri dan memperbaiki proses pemasarannya berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya, dan juga belajar dari orang lain tentunya. Lalu mengenal konsumen, knowledge beyond the customer. Jadi mengenal konsumen dengan baik, ya. Kemudian mengerti keuangan. Ya, proaktif, artinya mengambil inisiatif, itu jangan menunggu konsumen datang gitu ya, tapi kita harus berinisiatif menawarkan produk. Fleksibel, artinya siap menghadapi perubahan. Fleksibel, seorang pemasar tidak boleh kaku, ya, tapi harus bisa menyesuaikan dengan perubahan, dan tidak takut gagal. Nah, saya ingin memberikan tips bagaimana caranya meningkatkan selling skill, ya. Yang pertama, tips menjual yang pertama, ya, seorang pemasar itu harus bekerja di dalam keseimbangan. Artinya seorang penjual harus menyeimbangkan jumlah waktu dan tenaga yang ia gunakan untuk berbagai kegiatan di dalam kehidupannya. Ia harus mengalokasikan tenaga
waktu dan uang yang ia miliki secara seimbang. Nah, seorang penjual juga harus meluangkan waktu untuk relaksasi, misalkan rekreasi, ya, apakah sekedar jalan-jalan ke mall, ya, ikut lomba memancing, atau ke toko buku, main musik, karaoke, ya, dan sebagainya. Tidak ada aturan baku ya untuk mengatur keseimbangan ini. Tentu semuanya dikembalikan kepada orangnya masing-masing, ya, dan sangat tergantung pada masing-masing individu. Yang kedua, baik dan berintegritas. Artinya ya, berperilaku baik. Berintegritas itu ya antara ucapan dengan perilaku harus ada kesesuaian. Lalu pahami dan yakini produk. Artinya seorang pemasar harus punya produk, harus memahami produk knowledge, ya, serta yakini bahwa produk yang kita pasarkan ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang menjadi target pasar kita. Keempat, show me the money politely. Ya, jadi seorang pemasar ya harus bisa menebak-nebak calon customernya, ya, bahwa kira-kira si customer yang kita hadapi ini dia punya dan sejumlah dana nggak sih, punya kemampuan untuk membeli nggak sih. Nah, secara halus ya kita harus bisa membedakan dan membaca mana konsumen yang betul-betul ingin membeli, mana konsumen yang hanya sekedar mencari informasi. Kemudian yang kelima, tentu ya berlatih dan mengasah skill, karena marketing ini adalah sebuah seni, ya. Berbisnis ini adalah sebuah seni, ya. Sementara teori itu hanya untuk memudahkan mempraktekkan saja. Maka dari itu diperlukan latihan dan latihan yang terus-menerus serta berkesinambungan. Selanjutnya, bagaimana menjadi pemasar yang profesional, ya. Menjadi seorang penjual yang profesional, ya, kita harus bisa memposisikan diri menjadi dokter, ya, seperti seorang dokter, bukan menjadi dokter, ya. Artinya apa? Dokter itu ya biasanya tugasnya kan mengobati, ya. Mengobati. Jadi kalau ada konsumen yang memiliki keluhan dengan produk yang dibeli dari kita, maka kita harus hadir untuk memberikan pelayanan seperti halnya dokter melayani pasien, gitu ya. Yang kedua, penjual harus bisa memposisikan diri sebagai konsultan, ya. Konsultan artinya tempat berkonsultasi. Jika konsumen ada yang bertanya mengenai produk, ya, kita harus bisa menjelaskan spesifikasi dari produk yang ditanyakan. Penjual juga terkadang harus memposisikan diri seperti seorang murid, di mana kalau seorang murid itu kan harus banyak menyimak dan mendengarkan, gitu ya. Jadi kalau ada konsumen yang ya perilakunya atau sikapnya senang lebih banyak bicara daripada mendengarkan, disitulah kita dibutuhkan sikap, ya, dan memposisikan sebagai seorang murid, gitu. Yang keempat, penjual harus seperti seorang pelatih. Seorang pelatih ya tugasnya melatih, gitu ya, supaya konsumen menjadi terampil di dalam menggunakan produk atau jasa yang kita jual. Yang keempat, ya, penjual harus memposisikan diri dan menganggap konsumen sebagai mitra, ya. Artinya mitra di sini lebih menekankan kepada hubungan, ya, bukan garis subordinat, gitu ya. Tapi harus membangun hubungan dengan baik. Dan yang terakhir, harus memposisikan diri sebagai tuan rumah,
Yang namanya tuan rumah berarti kalau tuan rumah kedatangan tamu, ya artinya tamunya harus dijamu lah, seperti itu. Jadi harus diperlakukan dengan baik konsumennya. Selanjutnya ya, strategi pengembangan bisnis. Apakah strategi penetrasi atau strategi pengembangan pasar? Nah, kalau kita bisnis, nah seringkali kan dalam proses perjalanannya muncul pertanyaan-pertanyaan ya, seperti apa dan di mana bisnis kita saat ini. Nah, biasanya ya, untuk mengetahui posisi, kelebihan dan kelemahan dari bisnis kita ya, dituangkan dalam analisis SWOT namanya. SWOT itu kepanjangan dari panjangnya adalah SWOT, strategi, strength atau kekuatan, weakness ya, kelemahan, opportunity, O-nya opportunity, T-nya adalah treatment atau ancaman ya. Strength, weakness, opportunities, and threats ya. Nah, kombinasi antara strength dengan opportunities akan menghasilkan strategi SO ya. Bagaimana kekuatan perusahaan ya digunakan untuk menangkap peluang yang ada. Lalu ada strategi WT, weakness treatment, bagaimana kekuatan perusahaan digunakan untuk menangkal ancaman dari para pesaing ya. Strategi WO, bagaimana kelemahan ya dimanfaatkan untuk menangkap peluang, dan bagaimana ST, bagaimana kekuatan bisa menangkal treatment atau ancaman. Berikut adalah diagram strategi pengembangan produk ya. Jika produknya existing, pasarnya existing, maka strategi yang digunakan adalah market penetration ya. Lalu jika produknya adalah produk baru, marketnya sudah ada, maka yang digunakan adalah strategi product development. Jika produknya sudah ada, artinya sudah beredar di pasaran, sudah pernah dipasarkan atau pernah diproduksi, tapi mau dipasarkan di pasar yang sama sekali baru, maka yang harus dilakukan adalah strategi market development. Dan jika dua-duanya baru, produknya baru, pasarnya juga baru, maka yang bisa digunakan adalah diversifikasi produk. Nah, apa yang dimaksud dengan penetrasi pasar? Nah, penetrasi pasar biasanya berfokus pada penjualan produk yang sudah ada ke dalam pasar yang ada. Lalu upaya mengelola potensi produk lama untuk dikembangkan di pasar lama, karena bisa jadi masih banyak yang bisa digarap di pasar yang lama. Itu penjelasannya. Lalu strategi pengembangan pasar ya, bisa menciptakan pasar baru dengan memperluas cakupan geografis, misalkan ekspor produk ya ke negara baru ya. Lalu dari sisi dimensinya, produk baru atau kemasan baru ya. Dari jalur distribusinya juga menggunakan jalur distribusi baru. Dari strategi pengembangan kebijakan harganya ya, menerapkan harga yang berbeda-beda untuk menarik pelanggan yang berbeda atau menciptakan segmen pasar yang baru. Contohnya misalkan kalau Anda makan di McD atau KFC yang ada di bandara dengan ada di Bogor, tentu harganya akan berbeda meskipun produknya sama. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan tren pemasaran di masa yang akan datang atau di masa depan? Nah, berdasarkan kondisi-kondisi existing dan disrupsi yang terjadi saat ini ya, pemasaran di masa yang akan datang dipercaya akan
bergeser ke hal-hal seperti ada di sini. Yang pertama, selling the concept, not the product. Jadi ke depan tren pemasaran ini akan lebih mengedepankan memasarkan ide, ya, bukan produknya yang dipasarkan, tapi idenya yang dijual. Yang kedua, akan menyasar dream dream society, ya. Apa yang dimaksud dengan dream society? Ya. Dream itu artinya bermimpi gitu ya. Society adalah masyarakat. Ya. Sehingga dengan dream, si pemasar mendorong bahwa konsumen merasa berada di suatu alam yang indah, alam kenangan, sehingga sangat menyentuh emosinya yang menimbulkan rasa puas, ya. Akhirnya terjalin rasa persahabatan antara konsumen dengan si pemasar. Dalam emotional marketing ini, konsumen dibangkitkan rasa emosinya di samping rasa emosionalnya gitu ya. Dibanding rasa emosionalnya. Sebagai nilai rasional dinyatakan oleh uang dan produk, dan sebagai nilai emosionalnya berupa equity, ya, experience dan energi. Jadi lebih cenderung ke membangun pengalaman menarik, ya, bagi konsumen. Kemudian sangat mengedepankan access and speed. Saya kira bukan di masa depan, ya, sekarang aja sudah mulai dengan era IoT, ya. IoT itu Internet of Things, ya. Akses dan speed itu sangat-sangat dikedepankan, ya, dimana kita melihat bahwa saat ini, ya, jaringan internet sudah mulai dari 4G akan bergeser ke 5G. Nanti kita nggak tahu, ya, yang sekarang kan dengan access and speed ini digital marketing sangat berkembang dengan pesat sekali. Kita nggak tahu nanti akan seperti apa jika eranya kemudian berkembang ke 5G. Lalu menyasar community marketing, ya. Community marketing adalah sebuah taktik yang melibatkan suatu brand atau bisnis untuk berinteraksi dengan sebuah komunitas atau grup yang berisikan individu yang memiliki hobi yang sama, ya. Contohnya klub mobil, ya, klub motor, lalu ya semacam itulah, ya, contohnya. Dan biasanya interaksi tersebut dilakukan pada lingkungan online seperti grup media sosial, ya, kemudian situs blog, ya, dengan target tertentu, atau online message board forum. Selanjutnya aggressive selling. Aggressive selling ini dipercaya bahwa proses pemasaran di masa yang akan datang itu akan sangat agresif sekali, ya. Creative marketing, jadi konten-konten pemasaran akan dikemas dengan kreatif dan inovatif, ya. Niche marketing adalah suatu pasar yang sangat fokus terhadap suatu jenis layanan tertentu, ya. Bagi saya sih niche marketing ini akan lebih mudah jika saya menjelaskan dengan contoh, ya. Misalkan Anda mungkin pernah mendengar printer HP, ya. Nah, saudara, printer HP memproduksi produk printer all-in-one yang mereka tujukan untuk pebisnis rumahan, ya, freelancer atau UKM. Produk ini memang didesain hanya untuk memenuhi kriteria pasar tersebut, ya. Penggunaannya cukup mudah, harganya murah,
hemat listrik, dan tidak bisa memprint dalam jumlah besar. Jadi paling bisa ngeprint itu maksimum 5 lembar gitu ya. Beberapa tipe bahkan hanya bisa memprint dengan warna hitam saja ya. Saya juga pernah punya tuh ya printer yang semacam itu. Kalau untuk bisnis memang merepotkan ya. Kalau sekarang sih rasanya udah jarang sekali yang menggunakan printer tersebut. Tapi walaupun fungsinya terbatas, namun terbukti target pasar yang mereka tuju memang hanya membutuhkan fitur-fitur tersebut ya. Dan selanjutnya viral marketing ya. Jadi tren di masa yang akan datang, bukan hanya di masa yang akan datang ya, dengan eranya teknologi, perkembangan teknologi sekarang serta Internet of Things, kemudian perkembangan sosial media, maka marketing itu proses pemasaran akan mudah sekali diviralkan. Selanjutnya kita masuk ke promosi ya. Promosi penjualan. Apa yang dimaksud dengan promosi penjualan? Promosi itu ya persuasi gitu ya. Bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Di promosi itu ya proses mengiklankan produk lah, kira-kira seperti itu. Nah, sifat yang terkandung dalam promosi penjualan ada kandungan komunikasi ya. Promosi penjualan mampu menarik perhatian dan memberikan informasi ya. Ada kandungan insentif, yaitu memberikan keistimewaan dan rangsangan yang bernilai bagi pelanggan, serta ada inviting ya, atau undangan, itu mengundang halayak untuk membeli pada saat itu juga. Nah, adapun fungsi dari iklan, ini ada 4 fungsi utama iklan. Pertama, informatif ya, menginformasikan halayak mengenai seluk-beluk produk. Yang kedua, persuading ya, mempengaruhi halayak untuk membeli. Persuading itu istilah awalnya dari persuasif ya, pendekatan. Jadi mempengaruhi halayak untuk membeli. Yang ketiga, entertainment ya, yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan. Dan yang keempat, reminding, menyegarkan informasi yang telah diterima oleh halayak. Oke, kita coba lihat contoh dari entertainment. Ini ada contoh iklannya. Gak bisa diklik. Oke. ชีวิตพ่อข้าจะไม่สูญเปล่าบัญชีแค้นเมื่ออดีตวันนี้ข้าขอสาสางนับตะวันจันทรา10 ปีที่แล้วเจ้าไม่นะพ่อท่านบาดเจ็บท่านไม่อยากทำอะไรแม่มาเลยท่านดีแบบมาความแค้นครั้งนั้นเล่งเต่าฉุนก็เพียรฝึกวิชาอย่างมุ่งมั่นพลังลมปราณที่เกิดจากความเครียดแค้นครั้งนั้นแผ่ซ่านทำให้สิ่งมีชีวิตรอดตายในระยะ 2-3 ก้าวตายลงหมดสิ้นเล่งเต่าฉุนรนหาที่นักวันนี้ข้าจะส่งเจ้าไปพบกับพ่อในนรกตายจ้าจ้าโอ้โอ้ทำไมเป็นหลังอย่างนี้โอ้ย
Oke, itu salah satu contoh iklan yang mengharapkan unsur entertainment. Jadi ada kelucuan gitu ya di situ yang bisa menghibur para penontonnya. Sekarang contoh yang reminding. Oke, saya kira itu materi kuliah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan bisa Anda pelajari dan bisa Anda pahami ya. Oke, jangan lupa ya kasih like, subscribe dan share ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk like laman fanpage saya ya, Grosir Sirwal Milenial ya. Grosir Taktikal Sirwal Milenial ya. Silakan klik like dan follow dan share laman tersebut. Kemudian ini adalah beberapa unit bisnis yang saya miliki saat ini, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram saya agents.id. Jangan pelit-pelit ya, silakan follow akun Instagram, lalu like dan follow juga fanpage bisnis yang saya punya, namanya Grosir Sirwal Milenial. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini ya, supaya bisa juga memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, sekira demikian kuliah kita, kuliah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.